Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Selamat Bayi Sukan tentunya. Dan sekarang kita di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 9 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dimana itu saatnya Dangsana Pro 4 Panderan Bayi Sukan kita mulai di hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026 tentunya ya. Bersama dengan Uwin Antasari Banjarmasin Dangsana Pro 4 Panderan Bayi Sukan di setiap hari Jumat ya. Hari ini kita berisi tema yang tentunya akan membahas satu tradisi Banjar lagi. Apa itu Kian? Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakib orang Banjar. Dan hari ini narasumbernya ada dua orang Dangsana Pro 4 ya, ulun kada sendiri tentunya. Yang pertama ada Bapak Rahmadi SAG MPDI dan juga ada Kak Muhammad Ilyas ya. Untuk Bapak itu sendiri adalah seorang dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian Kak Muhammad Ilyas ini merupakan seorang mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nah untuk buan pian semunyaan yang mungkin kena selama dialog berlangsung dan ingin bertanya dengan beliau Dangsana Pro 4 ya, ada bapak dan ada kakaknya juga, maka buan pian bisa langsung bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp dulu di 0895 3405 09539 dan yang berikutnya telepon reguler bisa hubungi di 0511 3252 602 ya. Langsung aja kita sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan kakak gimana kabarnya? Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapaknya tadi udah sempat ulun tanyai Kak. Dari mana bapaknya? Dari Banjar aja. Orang pemurus ya Pak ya tadi ya. Kak Ilyas dari mana? Banjar Baru kah? Martapura kah? Atau Banjarmasin kah? Ulun nih Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Oh di tengah-tengah. Oh di sana ya, di Sungai Tabuk sana ya. Sungai Tabuk yang Oh yang Kabupaten sini. Banjar. Oke. Berarti dari Sungai Tabuk tadi. Dari UIN. Oh dari UIN. Oke. Mengkos ya Bian ya? Kada di rumah. Di rumah. PP berarti. Wah luar biasa. Menerjang panasnya hari Jumat lah kalah seperti biasanya. Bujur benar. Oke. Hari ini Bapak dan Kakak kita akan berbicara mengenai aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakib orang Banjar. Tapi sebelumnya nih Pak, boleh dong kita kasih tahu dulu ke pendengar nih. Mungkin ada juga pendengar yang masih bertanya-tanya Pak ya. Apa sih itu sebenarnya tradisi manakib orang Banjar kayak itu Pak? Ya. Masih banyak yang bertanya-tanya juga dan kita kenalkan dulu. Boleh Pak? Mungkin apa sih itu tradisi manakib dari orang Banjar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Tradisi manakib orang Banjar itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama ada tradisi intelektualnya. Yang kedua ada tradisi budayanya. Nah, yang pertama tradisi intelektualnya itu dalam bentuk penyusunan risalah atau kitab manakib. Jadi orang Banjar ini terutama ulamanya ya. Ulamanya itu banyak menulis manakib. Manakib baik itu manakib ulama Banjar itu sendiri, manakib tokoh-tokoh Timur Tengah yang terkenal kayak Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim itu ada manakib yang ditulis oleh orang Banjar. Lalu itu tokoh Timur Tengah ya. Lalu ada manakib Ahlul Bait atau kelompok habaib. Nah, itu ada banyak beberapa ulama kita yang nulis tentang manakib Ahlul Bait. Terutama misalnya Guru Sukri Unus
Oh, nggih. almarhum dan Guru Munawar di Martapura. Nggih. Itu mereka nulis kitab manakib terkait habaib. Yang menarik juga ada manakib yang ditulis itu manakib perempuan. Manakib perempuan, Siti, Pak. ya, Siti Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Nah, itu kan itu ramai juga dibaca, terutama yang manakib Siti Khadijah. Siti Khadijah. Nah, itu yang banyak dibaca. Nah, kemudian ada manakib lokal, ulama lokal. Misalnya manakib Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, ada manakib Guru Ijai yang Bugiatul Muhibbin yang banyak dijual. Itu ada lagi manakib Kiai Haji Kasful Anwar Martapura. Oh iya. Ada manakib Wali 5 itu kayak Kiai Husain Kadri, Guru Badaruddin dan sebagainya. Nah, itu ditulis oleh ulama kita dalam bentuk format Arab Melayu. Ada Arab Melayu, ada yang berbahasa Arab juga ada. Manakibnya berbahasa Arab ditulis oleh ulama kita. Nah, ada juga yang berbahasa Indonesia kan, yang ditulis dari Haji Marwan. Nah, jadi ada Abu Daudi atau Irsad Zain itu pernah menulis manakib Guru Ijai itu pakai bahasa Indonesia, pakai huruf Latin. Nah, itu ada. Jadi itu tradisi intelektualnya ya. Jadi bagaimana mereka menulis manakib itu. Dan nanti kita yang penting itu nanti isinya apa. Nah, inilah yang nanti berhubungan dengan hijrah spiritual. Tapi itu kita bahas di belakangan. Nah, yang kedua itu adalah tradisi pembacaannya di masyarakat kita. Nah, tradisi pembacaan di masyarakat kita kan ada dua biasanya kegiatan besar yang dilakukan. Pertama, waktu haulan. Nah, waktu haulan itu misalnya itu biasanya untuk ulama besar yang meninggal, yang berpengaruh. Jadi pas kita berhaul itu dibacalah manakibnya. Nah, itu kan tradisi kita ya. Nah, tradisi kedua itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Itu terkait hajatan ya. Nah, mereka ada yang baca manakib yang dulu ya tahun 80-an 90-an yang banyak dibaca itu kan manakib Syekh Saman Al-Madani dan Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dua ini yang banyak dibaca dulu. Nah, kemudian yang di masyarakat yang banyak dibaca juga adalah manakib Siti Khadijah Al-Kubra. Nah, itu banyak. Nah, di dalam tradisi itu kan masyarakat kita itu karena ada hajat-hajat tertentu. Jadi dalam pembacaannya itu nanti disuguhkan ada makanan tertentu, kemudian ada minuman tertentu, ada dupa misalnya, ada air kembang malah. Jadi di situ, nah ada yang disajikan itu memiliki makna-makna simbolik tertentu. Makanan-makanan itu, misalnya kayak apam dan roti, itu maknanya apa? Menurut makna yang diyakini oleh masyarakat kita ini. Mereka mengatakan makna dan roti itu simbol berkembangnya usaha. Jadi pembacaan manakib ini ada kaitannya dengan rezeki dan terkabulnya hajat. Nah, itu yang banyak di masyarakat. Nah, itu yang kita maksud dengan tradisi manakib itu. Ya, tapi yang kita maksud nanti sih kalau terkait dengan hijrah spiritual itu tidak terkait dengan yang tidak terlalu terkait dengan itu. Pembacaan tidak pembacaan ya, itu, Pak, ya? tapi ada hubungan, tetap ada kaitannya nanti karena kan pembacaan itu pembacaan ini kan memiliki tidak sekedar dibaca isinya, tetapi di dalamnya ada pembelajaran. Karena manakib itu sebenarnya adalah sumber belajar bagi masyarakat, semacam buku teks bagi masyarakat, di mana masyarakat belajar dari kisah-kisah orang-orang saleh, para wali. Nah, dari situ mereka belajar itu ya. Jadi tidak sekedar hajatan itu. Nah, jadi sebenarnya perlu dimanfaatkan lebih besar ini adalah isi yang bersifat unsur-unsur spiritual dan intelektual yang ada di dalamnya itu yang penting kita tingkatkan lagi. Ya, termasuk juga unsur budaya ya. Nah, itu yang kita maksud tadi dengan tradisi manakib tadi ya, Pak ya. Oke, berarti artinya kan manakib ini adalah sebuah tradisi yang sudah mengakar dari turun-temurun seperti itu ya, Pak ya. Betul, dan memang itu adalah tradisi yang sangat dijalankan oleh orang Banjar seperti itu. Nah, secara historis dan budaya nih, Pak, kenapa sih memang ya, Pak, tradisi pembacaan manakib ini tuh begitu melekat di dalam sanubarinya orang Banjar seperti itu ya? Nilai dasar apa nih sebenarnya yang ingin dijaga oleh kita sebagai masyarakat Banjar bagi para pendahulu kita? Tapi kalau misalkan yang namanya budaya pasti kita jaga ya, Pak ya. Tapi kenapa nih manakib ini tuh jadi begitu melekat seperti itu? Apakah itu memang cocok dengan orang Banjar atau seperti apa tradisinya? Iya.
Manakib ini berkaitan erat dengan tradisi keagamaan kita ya. Kan di kita ada tarekat. Inggih ada tarekat. Nah, Syekh Saman Al-Madani ini kan tarekat Samaniyah. Ya. Abdul Qadir Jailani tarekat Qadiriyah. Nah, kelompok-kelompok tarekat ini yang membiasakan membaca manakib itu karena kan terkait dengan silsilah mereka, tarekat mereka sampai ke tokoh utamanya. Nah, sementara kan kita kayak Syekh Saman Al-Madani itu kan tarekatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang belajar langsung ke Syekh Saman Al-Madaninya. Oke. Sehingga tradisi ini dimulai dari para kelompok ulama ini lalu menyebar ke masyarakat. Nah, penyebaran ini juga terkait dengan bahwa kalau kita membaca manakib itu dapat rahmat. Inggih. Ya, dapat rahmat. Iya. Nah, lalu di dalamnya juga ada nilai-nilai tadi kan ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai. Nah, dari salah satu risalah yang ditulis oleh orang-orang Banjar ya, risalah Nurul Burhani judulnya kalau nggak salah itu. Nah, di dalamnya itu kenapa kita membaca manakib? Apa yang terkandung di dalamnya itu? Iya. Nah, yang pertama itu mencerminkan, yang paling banyak ini ya, mencerminkan kecintaan kita kepada para ulama dan orang-orang saleh. Jadi orang Banjar yang religius ini itu salah satu cermin kecintaannya kepada para ulama itu tidak hanya dalam bentuk haulnya yang begitu mewah dan meriah ya di kita ya, seperti haulnya Guru Ijai dan Syekh Arsyad Al-Banjari, tetapi lewat manakib kecintaan mereka itu tercermin. Nah, ya, kemudian yang kedua itu manakib itu sebenarnya adalah sarana untuk belajar. Makanya dalam risalah Nurul Burhani itu membaca manakib itu sebenarnya kita tujukan untuk menuntut ilmu, karena kan di dalamnya itu banyak pelajaran yang perlu kita perhatikan, perlu kita perhatikan di dalamnya, karena di dalamnya itu ada perjalanan hidup seseorang, orang-orang saleh, orang baik. Nah, jadi perjalanan terutama ketika dia menuntut ilmu pengetahuan. Mereka ini kan berhijrah dari tempatnya ke Timur Tengah misalnya. Oke. Nah, itu kan merantau mereka untuk menuntut ilmu. Sebenarnya itu dalam konteks hijrah juga, tapi hijrah yang disebut hijrah fisik ya, hijrah geografis, pindah tempat. Tapi untuk apa? Yaitu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita kan ada tradisi merantau sementara. madam lah ya, madam. Iya. Tapi itu sifatnya fisikal. Tapi nanti kalau yang hijrah spiritual itu sifatnya yang itu lebih dalam lagi kayaknya ya, Pak ya. Ya, lebih dalam, tidak fisikal gitu tidak ya. terlihat, dan yang cuman bisa merasakan tuh kayaknya individu si yang hijrah ini sendiri begitu ya, kayaknya ya, Pak ya. Betul. Oke. Berarti tadi sudah sempat kita bahas juga nih kenapa sih begitu melekat sekali tradisi manakib orang Banjar ini ya, karena memang selain daripada tradisi juga diyakini itu akan kalau dibaca tuh membawa rahmat gitu, Pak ya. Nah, tadi di awal juga sempat disinggung, Pak. Ini dibacakannya pada saat hajatan sama tadi yang pertama pada saat apa? Haulan ya. Nah, hajatan ini tuh hajatan seperti apa nih, Pak? Apakah berselamatan kah? Atau mungkin ada acara seremonial lainnya kayak itu, Pak? Ya, bisa juga dikombinasikan. Tapi ada juga yang memang undangannya itu baca manakib saja. Oh, memang jadi untuk manakib tunggal, aja ya. Ada yang tunggal, ada yang kombinasi. Jadi ada acara apa, selamatan plus akikah plus manakib misalnya. Oke. Gitu. Jadi ketika dibaca itu tadi balik lagi akan mendapatkan rahmat ya, Pak ya. Iya, Oke. Boleh, Pak, nih ada telepon yang berdering, kita coba angkat dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat baisukan. Waalaikumsalam, baisukan juga. Tinggi, Abah Sopian, silakan Abah Sopian, ada hendak tentang nikah manakib. Nah, masalah kepala ulun pernah mengalami, menurut turun tuh aneh banget lah. Masalah lu di rumah ini rancak banget, macam manakib aman tuh. Tapi waktu itu tahun 2006 pernah kejadian kebakaran di Sumberang rumah ulun. Lalu Abah baca wasil soal sesaman, mudahan lakas dipajahakan lah kebakaran tuh. Alhamdulillah pajah. Lalu membaca manakib, menyembelih ayam tikung aja, ayam jagal. Nang diundang sedikit aja, saya ke paparak rumah aja. Sekali nang datang saya RT ya. Padahal ayam aja disembelih lah, seikung. Tikung aja. Jadi umahnya Sopian
buka ke belakang rumah. Kenapa buka? Enggak ya, Pak Abahnya dia ada cukup di supan ulun gitu. Iya. Jadi julun aja bertawakalan aja. Mudahan cukup julun. Iya. Alhamdulillah, saya Iya. malah lebihan itu Nah, bingung. Padahal 1 ekor ayam jalah, Seikung lagi teh. Iya. tapi lebihan. Nah, itu mungkin itu apa yang terjelung kan mengerti. Mudahan dia kau menjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik nih tadi Pak, pertanyaan dari Abah Sopian ya. Jadi pernah ada pengalaman ada kebakaran di seberang rumah Sidin gitu ya. Kemudian Abah Sidin itu membacakan manakib tadi Syekh Saman ya. Iya, Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani, kemudian memotong 1 ekor ayam gitu ya. Yang diundang mungkin cuma warga sekitar yang terdampak aja gitu ya Pak ya. Tapi ternyata yang datang 1 RT. Nah, kenapa bisa nih ayam 1 ekor itu malah bisa jadi lebihan Pak? Apakah dipotong kecil-kecil atau seperti apa? Ada penjelasannya gitu gak Pak? Atau mungkin karena bertawakal tadi atau seperti apa gitu? Silakan Bapak. Ya, dalam manakib itu memang ada kalau kita kaitkan dengan kisah tadi ya, ada tawassul. Dan yang kedua adalah kisah kekeramatan. Keramatnya itu ya karena Pak ya. dalam manakib itu biasanya hampir selalu ada kisah kekeramatan. Walaupun tidak semua manakib menceritakannya. Tapi rata-rata kalau saya Saman Al-Madani, Abdul Qadir Jailani termasuk manakib Guru Ija itu selalu ada kisah kekeramatannya. Nah, ketika dibacakan gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya kan tadi beliau bertawassul dengan Syekh Saman Al-Madani. Ya. Kalau dalam manakib Syekh Saman Al-Madani itu bahkan kan Syekh Saman itu bisa dipanggil. Nah, itu bisa dipanggil untuk dimintai pertolongannya. Nah, ini karena ini berkaitan dengan adanya kepercayaan di kalangan ulama bahwa ada orang-orang tertentu, orang-orang saleh, para wali itu yang bisa dipanggil. Ahli darak. Ahli darki. Ahli darki itu bisa dipanggil. Bisa dia datang karena kan bagi mereka orang-orang itu tidak mati. Tidak mati, hanya fisiknya saja yang berpindah. Yang lenyap gitu ya, atau yang tidak kelihatan lagi seperti mereka itu. Ini karena keberkahan mereka ini lalu pertolongan itu datang. Nah, keyakinan itu lalu mereka bertawassul seperti itu ya. Nah, termasuk nanti termasuk yang sampai kelebihan makanan itu ya. Nah, itu jadi kan ada semacam kisah kekeramatan. Ini biasanya kisah semacam ini bisa jadi cerita baru untuk dimasukkan ke dalam manakib loh. Kisah yang Abah Sufyan tadi. Iya. Bisa tuh nanti jadi semacam kesaksian loh. Kami begini. Nah, ternyata kan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Jadi kisah-kisah luar biasa memang menghiasi manakib. Ya, jadi manakib itu kan kisah kemuliaan, kisah kebaikan orang itu ya. Betul. Nah, orang-orang ini biasanya adalah para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi minta kepada wali ini seperti kita bertawassul. Ini tolong nih kepada Allah, tapi lewat ini tolong kepada Allah, mintakan karena mereka orang dekat, doanya dikabulkan cepat ya. Kalau kita kan yang banyak masalah, banyak dosa misalnya, lambat misalnya. Nah, orang-orang dekat inilah ya, ring 1 nih misalnya kan. Nah, itu kan langsung terhubung begitu. Jadi semacam itu ilustrasi saja sih ya. Betul. Oke, berarti tadi balik lagi ke keramatannya ya. Bisa keramatan. Karena setiap manakib ini dibacakan mungkin itu pasti selalu ada keramat di dalam setiap kisahnya. Ya, hampir. Oke, nah boleh nih kalau misalkan pendengar lainnya ada cerita yang unik lagi nih Dang Sanak Perompatnya, atau mungkin ada cerita keramat kembali ya Pak ya, ketika mungkin pian keluarga dan juga orang sekitar pernah membacakan manakib Syekh Saman ini, Saman Al-Madani tadi ya Pak ya. Mungkin bisa sambil di-share ya. Kita nanti balik lagi di segmen kedua ya Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu Dang Sanak Perompat. Nanti di segmen kedua kita akan lebih masuk lagi nih ke aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakibnya orang Banjar. Nah, ini lebih ramai lagi nih. Karena kan di segmen pertama tadi kita sudah mengenal dulu manakib itu apa, kemudian juga di acara seperti apa, dan tadi juga sedikit ditambahkan oleh Abah Sopyan ada cerita keramat juga di dalamnya gitu ya, yang memang pernah disaksikan langsung, pernah dirasakan langsung oleh Abah Sopyan. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali bertemu di segmen kedua daripada Pandaran Baisukan edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Iya,
Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam Panderan Baisukan di edisi pagi atau Baisukan hari ini. Dan sanak ya, masih bersama dengan Pak Rahmadi SAGM PDI dan juga Kak Muhammad Ilyas. Kita berbincang aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakib orang Banjar sekarang di segmen kedua. Bapak, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang manakib serta bumbu cerita keramatnya tadi ya, yang langsung diceritakan dan dialami oleh salah satu pendengar kita. Nah, sekarang kita masuk ke aspek hijrah spiritual dalam manakib orang Banjar. Nah, seperti apa tuh Pak? Ya. Konsep hijrah ini kan terkait dengan momentum sejarah, momentum historis kita ya. Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Betul. Nah, itu yang menjadi momentum titik balik perkembangan Islam dari kelompok yang tertindas kemudian melakukan perlawanan, yang kemudian membangun peradaban. Betul. Peradaban yang salah satu peradaban terbesar dunia ya, yang diakui oleh siapapun di kalangan ilmu, kalangan intelektual. Nah, jadi momentum itu barangkali terjadi satu kali ya saat itu, tetapi gemanya itu bisa kita rasakan semangatnya secara berulang-ulang. Nah, dalam konteks inilah maka dalam persoalan hijrah kita ya, seperti apa? Karena kan hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan sudah selesai. Nah, sekarang hijrah kita ini apa? Di era sekarang gitu ya. Sekarang ya. Yang bisa kita praktikkan. Nah, dalam konsep hijrah itu yang banyak dikembangkan ulama itu, hijrah itu ada dua. Ada hijrah makaniyah, hijrah tempat itu ya. Dari satu tempat ke tempat lain itu hijrah makaniyah, hijrah fisikal atau hijrah geografikal. Kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain, itu kan badan kita yang berpindah. Nah, walaupun mungkin dengan tujuan untuk menemukan kehidupan yang lebih bagus, yang lebih baik ya. Seperti yang dari desa ke kota, Pak. Ya, dari desa ke kota itu bisa. Ada juga berpindah dari lingkungan yang rusak. Paham. Yang rusak kita pindah ke lingkungan yang baru yang kita harapkan akan lebih baik lagi. Ya, karena kan itu bisa membahayakan anak-anak kita, keturunan kita dengan kondisi yang sudah rusak. Itu fisikal. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Para ulama juga melakukan itu dengan cara berhijrah tadi ke tempat-tempat belajar di Timur Tengah misalnya, atau kayak kita yang kuliah dari satu pindah ke kota lain gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah hijrah maknawiyah. Nah, inilah yang termasuk nanti dalam hijrah spiritual itu. Nah, hijrah maknawiyah ini ada lagi pembagiannya, ada hijrah intelektual atau disebut dengan hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Fikriyah. Oke. Hijrah pemikiran kan. Itu dalam misalnya kita asalnya begitu radikal, keras gitu ya. Pikiran kita keras tuh, ngotot gitu ya. Lalu kita menjadi lebih moderat. Misalnya itu semacam perpindahan yang asalnya dulu begitu kaku. Nah, sekarang fleksibel. Pikirannya ya mengarah ke sikap. Jadi bagaimana pemikirannya itu kemudian mengubah sikap dan perilakunya, tapi dimulai dari hijrah fikriyahnya. Hijrah ideologi misalnya ya, ideologi radikal ke ideologi yang lebih moderat misalnya. Itu bisa terjadi dari sisi itu ya. Nah, lalu ada hijrah spiritual atau hijrah kalbiyah ya. Atau bisa juga hijrah sulukiyah. Hijrah kalbiyah itu hijrah hati. Atau hijrah nafsiyah, hijrah jiwa. Atau hijrah sulukiyah itu perubahan perilaku. Nah, ini kita masukkan dalam hijrah spiritual. Ya. Nah, hijrah spiritual ini seperti apa? Hijrah spiritual ini berkaitan dengan kondisi spiritualitas kita. Nah, kalau kita nanti hubungkan dengan manakib itu jadi menarik ya. Karena dalam manakib itu, kalau kita ingin melakukan hijrah spiritual, kita perlu model. Model ini adalah contoh. Siapa yang bisa kita contoh? Nah, contoh kita yang utama kan Nabi. Nah, dalam manakib, contoh ideal kita adalah, salah satu yang ideal kita adalah para ulama, orang-orang saleh dan para wali. Nah, di dalam kisah-kisah manakib itu diceritakan kesalehan, kebaikan akhlak, ya, kebaikan akhlak para orang-orang saleh ini, para wali ini, dan kemudian nasihat-nasihat. Jadi dalam manakib itu ada wasiat atau nasihat. Misalnya Guru Ijai misalnya mengatakan begini. Dalam manakib beliau itu ya, jangan bakhil.
Oke. Karena beliau ini kan sangat dermawan. Iya. Sangat Jadi dermawan. makanya dimasukkan jangan bakil. Jangan bakil. Jadi apa yang kita bisa tiru dari Guru Ijai, kedermawanannya Betul. yang luar biasa. Betul Pak. Nah itu kan hijrah sulukiyah ya. Tinggi. Perilaku kita bisa berubah karena mendengar itu. Oh kita yang asalnya pelit, lalu terbuka hati untuk jadi orang dermawan. Nah lalu yang kedua kata beliau itu diantaranya jangan terpesona dengan karamah hissiyah. Karamah yang cerita keramat tadi, jangan terpesona di situ. Jangan mengharapkan mukjizatan itu tadi jangan ya, beramal saleh, berzikir dan sebagainya untuk mengharap dapat karamah. Iya. Karena apa? Karena kata beliau, karamah itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang. Biarkan Allah sendiri yang beri, gak usah diharap. Dan biarkan Tuhan yang menentukan gitu ya Pak ya. Yang penting bagi kita adalah ikhlas. Ikhlas beramal tadi orang kemenak. Ikhlas beramalnya, berzikirnya untuk Allah itu. Nah itu yang penting. Karena karamah yang terhebat kata Guru Ijai itu kan bukan karamah yang menciptakan keluar biasaan itu, tetapi karamah yang paling sejati itu adalah karamah dalam bentuk istiqamah. Konsisten di dalam beribadah. Nah jadi kan kalau kita ini karamah yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa berjalan di atas air misalnya, atau berjalan di atas daun atau terbang di udara. Nah kita tidak perlu harap itu. Apa yang bisa kita lakukan? Coba konsisten dalam beribadah. Nah itu kan salah satu, kalau bisa konsisten atau istiqamah itu karamah kamu. Karena karamah itu kan artinya kemuliaan. Ya bahasa kita aja nyebutnya yang adalah secara kebahasaan kita sesuatu yang luar biasa kan, peristiwa luar biasa. Nah tetapi dalam kebahasaan kemuliaan, jadi kemuliaan yang diberikan kepada kita. Nah kemuliaan ini nanti yang paling hebat itu kemuliaan di akhirat, di surga. Kayak itu kan, masuk surga itu kemuliaan luar biasa bagi kita. Kalau masuk neraka penghinaan kan. Iya betul. Penghinaan dan siksaan sih sebenarnya ya Pak ya. Nah jadi kan nasihat semacam itu bisa mengubah spiritualitas masyarakat. Karena kan manakib ini bukan bacaan orang-orang elit ya. Bukan orang yang harus cerdas, enggak, ini bacaan masyarakat. Yang merakyat. Siapapun bisa gitu ya Pak ya. Jadi siapapun pendengarnya itu pas ya. Pas. Nah makanya dia menjadi sumber belajar bagi masyarakat ya. Jadi ini manakib ini sumber belajar yang bersifat non formal, yang berkombinasi atau berinteraksi dengan kearifan lokal, local wisdom kita. Jadi kan dia menjadi bagian dari local wisdom. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa belajar secara spiritual? Salah satunya lewat manakib. Ya lewat manakib. Kalau ada yang kurang rajin ke pengajian, pas ada acara hajatan misalnya baca manakib, datang. Walaupun mungkin tujuannya hendak makan ayam tadi, tapi kan akhirnya dia dapat pengetahuan lewat situ. Nah, jadi ini kan sarana yang sangat bagus pembelajaran bagi masyarakat karena ini bacaan yang ringan ya, walaupun ada kisah-kisah kekeramatannya itu. Nah, sebenarnya itu yang perlu itu ya dari kisah-kisah ya ini terhadap potensi perubahan spiritualitas kita. Jadi kita arahkan ke situ ya. Jadi ada hijrah spiritual yang kita lakukan lewat ada potensi dalam manakib itu yang bisa diarahkan oleh pembaca ini, tuan guru ini, bagaimana dia mengubah masyarakat ini lewat manakib. Paham. Berarti balik lagi tadi kalau misalkan manakib ini hijrah spiritualnya adalah untuk memperbaiki pribadi atau akhlak si pribadi itu sendiri gitu ya. Kalau dia ingin kembali ke jalan yang memang lebih mulia lagi, nah cara yang paling ampuh itu adalah ketika guru-guru besar atau misalkan ustadz, alim ulama itu membacakan manakib gitu ya. Kemudian yang mendengarkan ini mungkin akan bertanya-tanya nih, ini sebenarnya tentang apa sih Pak Ustadz gitu ya. Terus juga menceritakan tentang apa. Tadi salah satunya juga Guru Ijai ya, bahwa di dalam sana tuh jangan bakil. Nah otomatis kan yang dia awalnya pelit itu bisa jadi dermawan jadinya ya Pak ya, karena mencontoh dari si manakib tersebut. Nah kemudian nih karena ngomong-ngomong masalah mengambil hikmahnya, mengambil maknanya gitu ya Pak ya, ada istilah yang namanya mengambil berkah jua, ngalap berkah ya Pak ya, dari Sahih Hikayat para wali. Nah kayak apa proses tabaruk ya atau mencari berkah ini bisa menjadi bahan bakar bagi seseorang untuk berhijrah Pak. Dan tentunya
apakah rata-rata ketika orang mendengarkan manakib ini, orang tersebut akan sedikit terubah akhlaknya menjadi lebih baik? Ya, itu tradisi tabaruk itu menjadi bagian dari paham keagamaan masyarakat Nusantara. Salah satunya itu tabaruk, tawasul tabaruk ya. Oke. Nah, dua ini menjadi bagian itu ya. Mengambil berkah itu bisa dimaknai misalnya rezeki yang dinikmati itu terasa nyaman, terasa lebih ya. Hidupnya lebih adem, lebih nyaman. Kita baca manakib misalnya ya. Nah, itu kan perasaan psikologis lah masyarakat kita ya. Walaupun belum tentu bahwa itu bisa langsung mengubah perilaku, tetapi ada kesempatan dengan itu ya. Daripada tidak sama sekali kan. Ada potensinya. Ada potensinya. Nah, kalau misalnya Ilyas gimana lihat bisa di kampungnya ada gak? Di kampung tuh Pak, pembacaan manakib ini nih pasti alasan belakangnya itu adalah hagan hajat takabul. Nah, keyakinan di masyarakatnya hajat takabul ini adalah berkahnya tuh. Berkahnya itu. Iya. Nah, itu kan. Diberikan keberkahan bukan hanya kepada satu individu, tapi semua individu Semua yang ada di area sana yang gitu yang mendengar yang itu. manakib itu juga. Ya. Tapi khusus lagi segannya bacaan karena hajat khususnya itu takabul. Dan sagan lingkungan sekitar itu biasanya lebih tenang malah. Iya. Ada ketenangan batin misalnya. Kita sudah ini insya Allah aman, kada bakalan ada apa-apa kayak itu namanya. Ini sekalian bisa sekaligus menjauhkan bala ya. Iya. Oke. Nah, mungkin bertanya ke Kak Ilyas sendiri ya. Tradisi manakib ini sendiri kalau di kampungnya Kak Ilyas sendiri itu seperti apa di kampung halamannya? Sungai Tabok kan itu biasanya orang-orang masih berkumpul ya. Bahkan acara-acara pun juga masih sering diadakan, apalagi acara manakib seperti ini. Apakah masih ramai atau seperti apa? Intensitas manakib inilah sagan wayah ini ada manakib Sayyidatina Khadijah. Jadi itu intensitasnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu di beberapa musola ada yang di majelis-majelis ada juga Pak. Dan di rumah-rumah pun ada juga yang membaca yang mengadakan. Tapi tadi terbatas kepada orang-orang yang berhajat. Orang yang berhajat. Kalau yang Siti Khadijah ini hajatnya hendak hajat sugih. Iya. Hendak hajat murah rezeki nyaman. Terus kalau hajat hendak takabul tapi di luar dari rezeki biasanya membaca manakib Syekh Saman. Manakib Syekh Saman ini misalnya orang hendak baacaraan ganal kah karena kita salamatan karena salajur membaca manakib atau akikahan, tasmiahan, salajur itu karena. Jadi tadi ada dua ya, Syekh Saman tadi masih juga, tapi yang lebih intens ini yang satunya tadi ya. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Oke, itu untuk dimurahkan rezeki kali ya Pak ya bahasanya ya. Terutama di kalangan perempuan itu. Ibu-ibu tuh. Iya, bujur. Ibu-ibu apalagi yang beliau ini lagi merintis karirnya gitu ya. Iya. Lagi membuat usaha mungkin. Nah, itu pasti ada tuh ya tradisi seperti itu ya. Karena kan Siti Khadijah itu kan asalnya orang kaya kan. Iya. Dapat suami Nabi. Luar biasa. Jadi mereka berharap nanti ini perempuan-perempuan ini dapat kekayaan sendiri, tapi juga dapat suami yang baik. Gitu ya. Jadi semacam itulah. Jadi memang kalau Siti Khadijah itu terkait dengan rezeki lah. Jadi kesugihan ya. Oke. Nah, berarti tadi kita sudah mendengarkan juga nih Dang Sanang Perompat aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakibnya orang Banjar seperti itu ya Pak ya. Boleh mungkin bisa disampaikan penutupnya dan kesimpulannya Pak untuk perjumpaan kita, pertemuan kita di hari ini mengenai aspek hijrah dalam tradisi manakib orang Banjar. Silakan Bapak. Ya. Di dalam manakib itu terdapat pembelajaran bagi kita, baik itu terkait dengan aspek intelektual maupun aspek spiritual. Tapi yang penting kita garis bawahi adalah aspek spiritual ini. Itu dalam manakib itu yang perlu kita ambil adalah bagaimana kesalehan, kedalaman spiritual orang-orang saleh ini untuk kita tiru, termasuk kedekatan mereka kepada Allah. Karena kan mereka yang ditulis manakibnya itu sering
disebut sebagai wali. Wali itu kan orang yang dekat kepada Allah. Ya. Nah, jadi kalau untuk dekat kepada Allah maka kita harus secara spiritual. Betul. Spiritual. Nah, karena inilah yang perlu kita contoh dari mereka. Jadi mereka ini adalah model. Jadi pembacaan manakib itu diusahakan bisa menciptakan perubahan pada masyarakat kita supaya dia lebih baik dan lebih saleh, berakhlak mulia. Nah, seperti itu yang sebenarnya diharapkan, walaupun tadi tetap ada kisah-kisah lain ya, kisah keramatan dan sebagainya. Nah, yang penting lagi adalah pesan-pesan dari orang-orang yang ditulis manakibnya ini, seperti yang Guru Ijah tadi ya. Nah, itu perlu dipraktekkan oleh umat Islam di kalangan masyarakat Banjar, sehingga nanti pesan-pesan itu nanti membumi, tidak sekedar dibacakan tetapi muncul dalam praktek kehidupan kita. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita perhatikan di situ, sehingga betul-betul ada perubahan spiritual yang terjadi pada diri kita melalui sarana pembacaan manakib itu. Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan ya di dalam konteks ini. Ya, kira itu. Oke. Silakan Kak Ilyas mungkin bisa menambahkan. Ini kalau Lona menambahkan, selain dari Sidin yang menyampaikan bahwa manakib itu harus dijadikan role model dalam ikhtiar, dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kemuliaan-kemuliaan lain, ulun sendiri hendak menggarisbawahi dalam penyampaian manakib ini ada masalah akidah apalah yang perlu kita tekankan. Jadi kepada para pembaca manakib untuk berhati-hati dalam menyampaikannya supaya akidah masyarakat ini kada rusak. Betul, akidahnya tadi ya, balik lagi ya, supaya ini berjalan memang selurusnya seperti itu tanpa ada yang mengartikan yang salah paham gitu ya Pak ya. Supaya jangan sampai ada kesalahan paham yang berakibat fatal. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Ilyas, terima kasih Bapak ya sudah turut berhadir di studio dari Perompat Banjarmasin di Baisukan hari ini. Kita membahas mengenai aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakibnya orang Banjar. Dan sanak, mungkin Padiran Baisukan edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Ulun kian juga sekalian izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan bergabung mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di lain waktu dan sanak. Kembali lagi ulun ucapkan salah kata mohon maaf. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.